アジア牽制一点ローゼンクローデ父が流れてんだもんな。ユニゾンデイOke guys, hehehe. Seperti yang udah kita lihat di part sebelumnya, anggota Fairy Tail benar-benar bagaikan kena bombardir gue kegelapan Grimoire Heart. Meski sempat terpojokkan, Fairy Tail sudah berhasil mengalahkan 4 anggota dari 7 jiran api penyucian yang ada. Tapi sekarang keadaan jadi semakin mengkhawatirkan karena salah satu dari pasukan tersebut yang memiliki Lost Magic dengan kekuatan mengendalikan pohon telah menghancurkan pohon Tenro dan membuat para anggota Fairy Tail kehilangan kekuatan sihirnya. Bakal gimana nih ya ke depannya? Kita bakalan melihat kelanjutannya di sini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Dan yuk kita ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 28. Terobos aja, kuy! Seluruh anggota Fairy Tail termasuk Natsu, Lucy, Kana, Wendy, dan Happy serta Sarla menjadi tak berdaya akibat pohon Tenro yang dihancurkan membuat tenaga dan kekuatan sihir mereka semua terkuras begitu saja. Sarla dan Wendy mulai menyadari bahwa penyebabnya memang adalah tumbangnya pohon Tenro sebagai pohon yang menyimpan kekuatan keramat untuk melindungi anggota Fairy Tail. Keadaan semakin mencemaskan untuk Makarov yang napasnya semakin melemah. Satu-satunya harapan agar mereka semua bisa pulih kembali adalah Erza yang harus menang melawan Azuma sekarang. Azuma rupanya sengaja tidak menyerap kekuatan sihir Erza juga karena dia ingin bertaruh secara adil dengannya. Sambil menyatakan kemarahannya, Erza segera melancarkan serangannya. ものではないはずだがね、ティターニ。パワーバーストBeralih sejenak ke penjara Dewan Sihir di mana Jenal ditahan di sana. Terlihat ada 2 orang penjaga yang menghampiri penjara Jalal karena dia terlihat seperti merapalkan sesuatu. Langsung saja salah satu dari penjaga yang terlihat songong menyerang Jalal dengan sihir dan mengancam tidak akan memberikan Jalal makan selama 1 minggu sebelum Jalal memberikan hormat. Tentu saja permintaan itu tidak didengarkan karena kini Jalal sedang terus memanggil nama Erza dan pikirannya dipenuhi oleh sosok Erza. Dengan kekuatan CLBK alias cinta lama belum kelar, Erza secara ajaib dapat mendengar panggilan Jalal dan tak lama kemudian bangkit kembali. Hal itu membuat Azuma sangat takjub karena Erza baru saja terkena serangan dahsyat. Dengan segenap kekuatan mereka berdua kembali saling baku hantam. Azuma berhasil dikalahkan Erza dan kini sebagai akibat dari penggunaan kemampuan Lost Magic-nya yang terlalu berlebihan, tubuh Azuma perlahan berubah menjadi batang pepohonan untuk menggantikan pohon Tenro yang telah tumbang. Di saat seperti itu, Erza sempat menanyakan Azuma tentang Jalal dan Azuma berpendapat bahwa kisah hidup Jalal sangat menyedihkan karena dirinya telah dikuasai oleh kegelapan. Azuma juga menyatakan bahwa yang sebenarnya mempengaruhi Jalal saat itu adalah Ultir bukan Zeref. Sebelum benar-benar menjadi pohon, Azuma menjelaskan bahwa tujuan Grimoire Heart untuk mendapatkan Zeref
adalah agar bisa mengetahui inti dari sihir yang dinamakan satu sihir. Tapi sebelum bisa menjelaskan lebih jauh, Azuma telah sepenuhnya menjadi pohon. Di lain tempat, pertarungan masih terjadi yaitu Frit dan Big Slow yang masih melawan Rusty Rose dan Gildat yang berhadapan dengan Blue Note. Keduanya masih bertarung dengan sengit, bahkan Gildat hampir saja diserap oleh kekuatan Blue Note yang dinamakan Black Hole. 全てを吸い込む無限の重力場ブラックホールビー飛びアジャ牽制いって Setelah kekalahan Blue Note, kini masih tersisa Rusty Rose yang mengeluarkan lagi kemampuan bernama Menara Dim Guil. Tapi meski terjebak, Big Slow mendapatkan cara untuk mengalahkan Rusty Rose dan itu adalah mengendalikan Elfman. Sementara itu, Natsu dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan kekuatan mereka lagi segera saja berlari menuju ke arah base camp lagi. Meski sedang kelaparan, semuanya berusaha untuk tetap berlari secepatnya ke sana agar Makarov dan Kana dapat dirawat. Sarla yang sedang terbang untuk mengecek keadaan memastikan bahwa pohon Tenro telah tumbang sampai ke akar. Dan mereka pun seketika bingung mengapa semua bisa mendapatkan kekuatan sihir kembali. Mereka nggak tahu soalnya kalau Erza udah ngalahin Azuma. Tak lama kemudian Natsu dan kawan-kawan akhirnya sampai ke base camp Fairy Tail dan terkejut melihat banyaknya korban luka-luka akibat pertarungan mereka, termasuk Mirigen dan Gajel yang dianggap sangat kuat. Dan di sisi lain kita bisa melihat Grey yang masih berbicara dengan Ultir tentang cerita perempuan itu yang mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi adalah kehendak dari Ul. Ultir juga mengatakan bahwa dia masuk ke Grimoire adalah untuk membalaskan dendamnya karena Hades membunuh ayahnya, sementara Zeref akan dia segel. Grey tampaknya percaya dengan hal itu dan membiarkan Ultir membawa Zeref. Sesampainya Ultir di tempat Meldy dan Juvia berada, dengan tawa puasnya Ultir mengatakan bahwa segala hal yang dia ceritakan barusan hanyalah karangannya agar Grey terpedaya dan maju melawan Hades. Menurutnya, hal itu bisa menjadi keuntungan Ultir agar dia bisa memiliki Zeref seutuhnya dan mengalihkan perhatian Hades sementara mereka akan kabur dari sana. Di saat Ultir akan membunuh Juvia agar Grey merasa sakit hati kehilangan temannya, Grey pun datang dan melindungi Juvia. Ternyata Grey sejak awal tidak pernah mempercayai perkataan Ultir dan hanya pura-pura percaya agar dirinya bisa mengungkap motif Ultir yang sebenarnya. Kini murid dari Ul dan anak dari Ul akan segera berhadapan satu lawan satu. Beralih sejenak ke Natsu, Lucy dan para kucing yang masih berada di base camp dan hendak bergerak kembali. Setelah berpendapat bahwa Ultir akan menjadi lawan berat untuk Grey, mereka bergegas untuk menuju ke arah musuh utama mereka berada, yaitu Hades. Kembali kepada Grey yang kini sedang memanggil nama Juvia agar perempuan itu terbangun karena Ultir sudah menyuruh Meldy untuk mengamankan Zeref. Juvia yang terlampau senang karena merasa dibangunkan oleh suara Grey yang baginya menyejukkan hati, segera mengejar Meldy meski kakinya terasa sakit. Meldy tentu saja ketakutan karena Juvia mengejarnya dengan pose aneh. Setelahnya, Grey dan Ultir saling menyerang satu sama lain dengan serius. Tapi seperti Natsu, Grey pun juga kesulitan menghadapi Ultir karena Ultir memiliki lost magic untuk mengatur waktu ke masa depan atau masa lalu suatu benda. Grey pun juga dikejutkan ketika Ultir mengatakan dirinya sangat membenci Ul karena Grey tahu setiap hari Ul selalu nangis setiap malam sambil mengenang anaknya. Di dalam laut, Ultir masih saling berhadapan dengan Grey. Seraya di sana dirinya mendengar suara Ul dan mendapatkan ingatan sang ibu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Masih ingat kan? Ul yang mencair setelah kejadian di Pulau Laguna kini menyatu sepenuhnya dengan laut. Ternyata Ul menitipkan Ultir ke fasilitas pusat pengembangan sihir karena keadaan Ultir yang terus-menerus demam tinggi akibat kekuatan sihirnya yang terlalu kuat. Di sana Ul dijanjikan akan kembali bertemu dengan Ultir setelah anaknya sembuh. Namun Brain yang licik itu setelah beberapa lama malah
mengatakan bahwa Ultir sudah meninggal dan membuat Ul menangis meraung-raung karena merasa kehilangan. Setelah diserang kembali oleh Grey, Ultir yang tak berdaya diceritakan oleh Grey tentang Ul yang sesekali membicarakan tentang Ultir. Arti dari nama Ultir rupanya adalah karena air mata bahagia Ul yang jatuh ketika Ultir terlahir. 溢れる涙が止まらなかった。とても幸せだったわ。 Akhirnya Grey dapat mengalahkan putri dari gurunya itu. Setelahnya Grey langsung bergegas lagi untuk melawan musuh yang tersisa. Grey pun menyangkal pernyataan Ultir yang menyatakan Grey tak akan bisa mengalahkan Hades dengan menjawab bahwa dia tidak berjuang sendirian. Di sisi lain, Meldy yang masih dikejar oleh Juvia terhadang oleh kemunculan Zancroft. Zancroft langsung saja menyerang ke arah para perempuan itu dan menggotong tubuh Zeref. Yang tidak dia ketahui, Zeref telah terbangun mengucapkan Chronologia. 名も知らぬ男。君たちは無事みたいだね。その前に壊して欲しかったんだ。夏。 Di tengah perjalanan Grey, dirinya hampir terjatuh karena sudah hampir kehabisan tenaga dan menahan rasa sakit akibat dari menyayat pinggangnya sendiri. Sampai Erza datang dan menopang tubuhnya. Natsu dan kawan-kawan akhirnya bertemu lagi dengan Grey dan Erza dan kini kembali menjadi tim lengkap seperti biasanya. Dan tim itu pun segera bergegas menuju ke kapal udara Grimoire, di mana Hades sudah menunggu kedatangan mereka karena takjub Fairy Tail dapat mengalahkan seluruh anak buahnya. まさか7眷属にブルーノートまでやる。これだエグスタイガユニゾンデイ Walaupun sudah diserang bertubi-tubi, kondisi Hades bahkan tidak terlihat ada luka sedikit pun dan tetap berdiri tegak. Setelah mengatakan bahwa melawan dirinya adalah sebuah kesalahan besar bagi Natsu dan kawan-kawan, Hades segera menghantamkan serangan ke arah Wendy dan membuat mereka semua terkejut karena mendadak tubuh Wendy menghilang. Rupanya Wendy selamat dari serangan itu karena Horologium. Salah satu arwah zodiak milik Lucy merasa adanya bahaya tingkat tinggi dan keluar untuk melindungi Wendy. Wendy kembali ke arena pertarungan setelah mengganti pakaiannya. Hades menatap takjub kemampuan mereka seraya mengaku dia adalah mantan Master Fairy Tail dan tentu tidak dipercaya oleh Natsu dan yang lainnya. Setelahnya Hades kembali melancarkan serangan hebat yang membuat mereka yang sedang melawannya jadi ketar-ketir. Saat itu terjadi, para kucing yang tadi memisahkan diri masuk ke dalam mesin kapal udara Grimoire untuk mencari inti penggerak kapal udara itu. Lily bahkan memberanikan diri untuk ikut meski dirinya takut dengan petir yang kini tengah bergemuruh di sana. Di lain tempat yaitu kapal Dewan Sihir, Drambat yang tadi mendengar Zeref menyebut nama Chronologia melaporkan pada Lahar dan pasukan pertahanan Dewan Sihir lainnya. Wajah mereka semua berubah menjadi panik bahkan ketakutan saat mendengarnya. Bahkan Lahar langsung menarik pasukannya untuk mundur kembali seraya Drambat mengatakan kini semua yang ada di Tenrojima akan berakhir. Kembali pada Hades yang berhasil membuat Natsu dan kawan-kawan babak belur seketika. Sambil menginjak kepala Natsu, Hades berkata bahwa Fairy Tail kini telah sangat berubah semenjak Makarov menjadi Master Guild. Ya maksudnya penyihir Fairy Tail tuh jadi lemah-lemah gitu, terlalu dimanjain. Natsu pun melawan dengan menyatakan ketidaksetujuannya kepada perkataan Hades dan berpendapat bahwa tidak ada yang salah jika sesuatu berubah karena perubahan pasti terjadi. Natsu kembali diserang berkali-kali oleh Hades sampai akhirnya... Kedatangan Laksus tentu saja disambut gembira sekaligus kaget oleh Natsu dan yang lainnya. Setelah mengejek keadaan teman-temannya, Laksus segera berhadapan dengan Hades yang takjub melihat sang cucu Makarov yang memiliki kekuatan berlimpah.
ギルダーツ以外にもまだこんな駒を持っておる。 Di saat yang bersamaan kini tim bertahan sedang berjaga di sekitar base camp seraya Levi dan Frit menuliskan mantra sihir. Tapi tanpa diduga-duga, tiba-tiba Big Slow diserang oleh musuh yang mendadak datang yaitu Zomazu dan Kawazu. Hikaru pun juga datang ke sana. ハデスに怒られる。術式だ。負傷者を。やめてけ。ゴーさんの材質を鉄へ。そうだやいっす。自分もよく。しっかりしてエルフ兄ちゃん。ここまで痛めつけただけのことはある。めんどくせえ連続けていくよ。道中。自分強化熱。安くなんかないっす。おい。2度目の敗戦とかシャレになんないっす。残るは2人一気に片付けるぞ。 Kembali ke kapal udara Grimorhard di mana kini Laxus dan Hades saling baku hantam. Meskipun lawannya tangguh, Laxus yang sama keras hulunya seperti anggota Fairy Tail pada umumnya tentu saja berdiri dengan percaya diri dan mengeluarkan sihir petirnya. 食らった者は獅子の力を失い。 Laxus seketika terlihat babak belur akibat efek dari serangan Hades sebelumnya. Sambil tertawa, Laxus memuji kekuatan Hades yang dia katakan seperti kekuatan seorang monster. Laxus kini bahkan seperti tidak bisa berdiri lagi seraya semuanya berteriak agar Laxus menghindari serangan besar yang akan dilancarkan Hades. Di tengah itu semua, Laxus bagaikan meminta pengakuan dari Natsu dan kawan-kawan untuk tetap menganggapnya sebagai anggota Fairy Tail dengan mengatakan dirinya sebenarnya kesal karena diusir oleh Makarov. Setelahnya, Laxus tersenyum senang saat Natsu menjawab dengan lantang bahwa Laxus berhak merasa kesal, lalu mengeluarkan sihir petir yang begitu besar seiring serangan dari Hades perlahan mengenai dirinya. Ternyata Laxus sama sekali tidak menghindar dari serangan Hades, melainkan menyerahkan seluruh kekuatan sihir petirnya ke arah Natsu agar Natsu bisa memakan sihir petir itu. Natsu yang merasa dirinya lebih lemah dari Laxus kemudian disemangati oleh cucu Makarov itu agar Natsu bisa kembali ke pertarungan dan menghajar Hades lagi. Dan alur cerita anime Fairy Tail part 28 ini pun bersambung. Akhirnya kita sudah menuju ke pertarungan akhir Fairy Tail melawan Grimorhard. Akankah Natsu dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Hades dan mengusir Grimorhard dari Tenrojima? Dan juga siapakah sosok Agnologia yang disebut oleh Zeref? Kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya ya guys. Untuk yang baru gabung dan suka dengan alur cerita anime Fairy Tail, langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Seperti biasa Rama di sini pamit. Bye-bye.